Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya, mari kita sama-sama berdoa. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirana lakal watani wa naratal banati bi kuru'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tattahalaina wa tarjukana wa taghfazana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar amin ya rabbal alamin. Nah, maka ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk dan masuk. Sebelumnya ibu akan absen ya. Uyun Apriani, Hadir. Susan Yuliani, Hadir. Mauladi, Hadir. Vanessa Lumairo, Hadir. Salsabila, Sudah masuk. Malas. Ari Laspin Tora Al Habib. Sudah masuk. Nah, kita langsung aja memasuki materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang Subtema. kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran 1. Buka buku paketnya ya. Lihat di buku paketnya itu. Jelas ini. Ya, Bu. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Nah, anak-anak, kalian tahu kan Indonesia itu kaya akan budaya. Banyaknya pulau dan bermacam-macam adat yang ada di rumah adat yang ada di Indonesia. Lanjut. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau lebih singkatnya disebut dengan NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk itu kita wajib untuk mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati atau dengarkan ibu yang akan membacakan. Perhatikan ya. Lihat buku paketnya, ada di buku paketnya. Nah, di paragraf 1 teks bacaan tentang pawai budaya.
Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ini adalah gambar dari Pawai. ya dari pawai itu. Tadi ini paragraf pertama. Lanjut paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cilik. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tiba alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Terus kita lanjut ke paragraf 3. Paragraf 3. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika dua keping ini dipadukan. Lanjut kita ke paragraf 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, yang terakhir paragraf ke-5. Paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan menyenangkan. Nah, bisa dilihat kan ada beberapa gambar yang sudah dicantumkan dalam teks bacaan pawai budaya. Terus di mana setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Siapa yang tahu apa itu paragraf? Ayo, Uyun. Paragraf adalah teks bacaan. Mungkin tahu. Paragraf adalah itu biasanya kita tahu ciri paragraf itu penulisannya agak lebih menjorok ke dalam atau disebut alenia. Itulah yang disebut dengan paragraf. Sedangkan bacaan adalah isi paragraf dari bacaan yang tadi dibaca itu atau kalimat-kalimat yang kalimat inti yang ada di dalam setiap paragraf bacaan. Nah, yang dimana dalam kalimat-kalimat tersebut mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba bacakan, siapa apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah teks bacaan. Ada kan di buku paketnya? Gagasan pokok adalah. Ayo, siapa yang bisa? Oh, jangan. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung
Gagasan pendukung adalah uraian untuk tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Lanjut, kita akan melanjutkan. Kita baca paragraf kedua dan mencari tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Coba perhatikan sini. Coba perhatikan. Uyun sini, Uyun sedikit. Nah ini ada paragraf kedua dari tes bacaan pawai budaya. Nah, di sini ibu sudah mengambil kalimat dari paragraf kedua yang dimana kalimatnya terdiri dari 7 kalimat. Nah, yang di kalimat pertama itu berbunyi, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Sedangkan yang kalimat kedua, Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan. Nah, di mana di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku, masih yang dimana masih menggunakan yang disebut dengan gagasan pokok, masuk dalam gagasan pokok. Yang kedua, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Sedangkan kalimat 3, rombongan perempuan mengenakan baju Cele. Kalimat keempat, Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. kalimat kelima, Langkah mereka diiringi oleh suara pipa alat musik dari Maluku. Kalimat keenam, Bunyinya seperti gendang, namun tonnya lebih ramping dan panjang. kalimat ketujuh, Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, di kalimat kedua ini masih menjelaskan tentang rombongan dari pawai tersebut, makanya dia disebut gagasan Pendukung. Kalimat kedua sampai kalimat ketujuh disebut dengan gagasan Pendukung. Anda ngerti? Dah. Nah, begitupun juga dengan paragraf ketiga. Nah, di sini selanjutnya, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ini kan sudah ada gambarnya. Nah, ini dimana kita lihat Indonesia ini memiliki keberagaman budaya. Nah, ini adalah gambar dari keberagaman budaya Indonesia dari 33 provinsi. Jadi 33 provinsi yang dimana provinsi pertama itu dari Nangroe, Aceh, Darussalam. Kedua Sumatera Utara. Ketiga Sumatera Barat. keempat Riau atau Pekanbaru. Yang kelima Kepulauan Riau. Keenam Jambi. Ketujuh Sumatera Selatan. Yang kedelapan Bangka Belitung. 9 Bengkulu. 10 Lampung. 11 DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, atau Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Kalimantan Utara. Nah, itu adalah keberagaman atau adat dari Indonesia yang dimana memiliki 33 provinsi. Selanjutnya, nah, terus ibu akan memberikan tugas. Mundur dulu sedikit, mundur dulu. Ibu akan memberikan kalian tugas yang dimana setelah mendapatkan
Jelaskan setelah mendapatkan informasi tadi Ibu jelaskan tentang provinsi keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, terus jawablah pertanyaan berikut. Nah, tulis soalnya. Tunggu dulu, Bu. Bentar, yang buku. Ayo tulis soalnya. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Kalau kalian berasal dari daerah Lombok, tulis daerah Lombok, tulis NTB bagian Lombok dan lain-lain. Ayo, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan. Pertanyaan kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Sudah jelas soalnya? Dah. Atau Ibu bacakan? Ya, soal pertama, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Ibu berikan waktu berapa menit maunya? 10 atau 15 menit? 20 menit. Ayo udah kerjakan. Semua berasal. Ayo tulis soalnya. Kan tadi Ibu beri waktu 20 menit. Soal kedua, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang Dia ada soalnya. Sudah selesai ditulis soalnya? Belum. Soal kedua itu, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Udah paham kan soalnya? 3. Yang ketiga, soal ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Mempunyai ciri khas. Bu, apa arti Ciri khas daerah itu seperti apa? Ciri khas masing-masing kan itu berbeda. daerah? Ciri khasnya Pulau Maringke itu apa? Ciri-ciri adat. Nah, kan Pakaian adat, rumah adat, dan makanan khas yang tetap sih kalian itu kan dari Lombok. Nggak ada kan yang dari Jawa di sini. itu yang Jadi. Nah, sekarang kita coba Ibu lihat. Apakah sudah jadi? Nah, kita sama-sama akan menjawabnya ya. Setelah mendapat informasi di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Ya. Apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Ya. Ya. Berarti semuanya berasal dari. Apakah semuanya sudah jadi? Ya. Nah, apakah semuanya sudah jadi? Saya sudah Sekarang kita akan menjawab bersama-sama ya. Nah, setelah mendapat informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Ya. Nah, tentunya kalian berasal dari daerah yang sama yang ada di NTB. Nusa Tenggara Barat. Pertanyaan yang kedua, apakah
kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Pakaian Ya, adat. pakaiannya sama. Karena kalian ada di NTB. Nusa Tenggara Barat. Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Hidup rukun Terus dan saling menghormati satu Tidak. sama lain. tidak usah saling mengejek karena ciri khas kita itu berbeda. Berbeda. Kita harus saling menghargai. Tidak semena-mena. Ya. Nah, Selanjutnya di mana Indonesia ini terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam suatu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disebut di mana tadi singkatannya KRI. Nah, yang kedua, keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Yang ketiga, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Terus kita wajib Syukurinya. 5. Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Nah, kan kita di sini mayoritas agama Muslim. Kalau kita melihat orang lain, orang luar masuk ke NTB, walaupun orang itu Kristen, kita harus saling menghargai. Selanjutnya, sekarang tulislah pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang Selanjutnya, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Bermain bersama. Pertama, sikap menghargai keberagaman itu seperti apa? Yang pertama, Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. nah kan Ibu sudah jelaskan. Yang pertama itu sikap menghargai keberagaman itu seperti pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Maksudnya yang kalaupun kita berbeda agama, misalnya kamu Muslim dan ini Kristen, tidak boleh Saling mengajak-ajak. saling Semena-mena. ya, tetap saling menghargai walaupun kita berbeda Agama. Yang kedua, Tidak mengganggu teman saat melakukan beribadah. nah, yang sama dengan yang tadi itu, walaupun tidak mengganggu teman. Misalnya ada yang Kristen, ada yang sholat, tapi gangguin dia, Bu. Nah, yang ketiga, Tidak mengejek suku dan dan agama orang lain. Kita tidak boleh mengejek suku orang lain ataupun agama orang lain, karena kita itu harus saling menghargai agama orang lain. Misalnya Pani mengejek agama orang lain, pasti dia akan dipenjara dan dihukum. Yang keempat, Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Yang kelima, Memberi kesempatan teman untuk beribadah. yang Muslim ataupun Non-Muslim. Selanjutnya, contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui seperti bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Mengejek agama. Tidak boleh kayak gitu. Yang kedua, mengejek agama dan suku orang lain, itu tidak boleh. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama agamanya. Tidak boleh. Yang keempat, Tidak tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Mengganggu teman yang sedang beribadah. Selanjutnya, sebagai anak Indonesia, kita harus merasa bangga terhadap keberagaman yang dimana di 33 provinsi ini tidak sama budaya atau keberagamannya, pasti berbeda-beda. Kayak Lombok beda, di Aceh beda. Ada kan nama adat-adatnya? Ada. Kita harus saling menghargainya. Sebagai anak Indonesia, kita harus merasa Bangga. pakai maskernya. Bangga terhadap
Ya, terhadap bangsa Indonesia karena kita ini memiliki banyak budaya, macam-macam suku, makanan khasnya berbeda-beda, tidak sama setiap budaya, dan kita harus saling menghargai perbedaan yang dimana merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Dan selanjutnya, nah, selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Ini contohnya alat musik. Ada salung, seruang, ini angklung, kecapi, kendang, ya. Berikut adalah contohnya. Ini kan contoh dari alat musik yang tadi sudah disebutkan oleh temannya. Tak boleh kayak gitu. Cara memainkannya itu berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Dengan cara dipetik sama berarti sama gitar kan? Ya. Selanjutnya, angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara memainkannya itu berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan angklung cara memainkannya itu berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Ini ada contoh gambarnya. Selanjutnya, selanjutnya buat tugas di rumah ya. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Ini jadi tugas rumah ya. Ntar ibu kasih apa namanya? Soalnya. Nah, yang dimana mumpung waktu kita sedikit ini, kita akan menyelesaikannya dulu. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, kesimpulannya, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda, padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, sini waktu kita sudah habis. Selanjutnya besok kalian buat tugasnya ini ya, besok ibu periksa. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, duduknya yang rapi dulu. Kita mau pulang. Ayo duduknya yang rapi. Pulang. Anu dulu.